Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Zalfi bertaziah ke rumah abang kita dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rumah Allah bunda beliau, sahabat Ari Lesmana. Sahabat Ari Lesmana, dan kita sebelum kita menyelenggarakan acara ke Radio Republik Indonesia di akhir beliau, kita bertaziah ke rumah beliau. Nah, di sini langsung ke langsung ke Pak Fatur Rahman, beliau gimana? Ini langsung Pak Fatur Rahman, ini beliaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabat saya Agus Mana. Kami dari keluarga besar Bapak Zaki dan MII dan sahabat-sahabat beliau Ari Lesmana hari ini turut berduka cita atas meninggalnya Pak ibu beliau. Mudah-mudahan ibu beliau almarhum Sumarni bin Abdul Malik diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa dikatakan sekaligus penelitian, sekaligus berwisata, gitu ya. Ini terkait dengan adanya objek wisata baru ya dari Belinyu. Bagaimana tanggapan dari Bapak Zalhi ya, yang merupakan mahasiswa pecinta alam, ziarah dan lingkungan hidup bersama dengan ketuanya saat ini. Bagaimana kalau melihat kondisi potensi wisata objek wisata air berdalam ini sendiri? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bapak Zalhi sangat mengapresiasi, pertama kali sangat mengapresiasi untuk masyarakat di sini dan untuk komunitas HKM Kapitan Hijau. Nah, di sini mereka mau bersinergi dalam arti mereka sama-sama berkolaborasi merawat wisata, salah satu wisata di sini, dan tidak akan menutup kemungkinan di sini akan menjadi ikon. Nah, tapi di sini yang masih menurut ini pandangan kita juga sebagai mahasiswa di sini, penelitian di sini juga masih banyak harus diperhatikan pemerintah di sini. Karena apa? Tidak bukan hanya untuk menjadi ikon Belinyu, tapi bisa menjadi ikon Bangka Belitung bahkan kancah nasional. Karena di Islandia baru itu airnya itu warna biru seperti ini, tapi mereka ada campuran efek dari awan. Nah, kemarin di beberapa hari yang lalu kita juga sempat kesini juga. Pertama kali kita kesini, kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih berdeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Gambel sangat gimana ya? Bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Berarti bukan pengaruh cuaca begitu? Bukan pengaruh cuaca. Apakah ini ada campuran kaolin kalau kita lihat? Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Dan insya Allah ke depan juga untuk penelitian insya Allah kita akan ini untuk kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan ini Kapitan Hijau di sini, dan aspirasi masyarakat di sini pasti akan kami sampaikan, dan kami juga sebagai penyambung lidah juga sebenarnya ya. Seperti itu kalau dari Bapak Zalhi. Oke, luar biasa ini sambutan positif ya untuk beneran kita. Dan baik, kita ke WhatsApp kembali ya. Ya, ini ke Bapak Zalhi ya. Selamat sore Ketua Bapak Zalhi ya. Sore. Ada Rudi di Belinyu juga ini ya. Apa tanggapan dari Ketua Bapak Zalhi terkait lokasi wisata yang berwawasan lingkungan wisata dengan tetap melindungi alam ini? Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan kembali. Silakan. Oke. Pertama-tama ya seperti tadi ya saya tambah sedikit ya. Bangka Belitung punya salah satu ikon bahkan di Indonesia itu tidak bisa ditemukan. Nah, yang ditemukannya itu kemarin kita coba di Sungai Pang itu namanya bunga puspa bangsa. Nah, bunga puspa bangsa itu seperti di negara Singapura itu menjadi ikon bunga puspa bangsa, dan ibunya itu ada di Bangka Belitung, tidak ditemukan di Kalimantan, tidak ditemukan di Sumatera, itu ada di Bangka Belitung dan di kawasan konservasi Sungai Pang. Nah, itu kalau di sini juga kita bisa mengembangbiakan dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di sini kita bisa menanamkan beberapa macam ikon untuk menjadi ikon Bangka Belitung. Nah,
itu untuk kontes anggrek itu nggak bisa ditemukan lagi untuk anggrek itu. Nah itu namanya kalau kita orang Bangka nyebutnya anggrek pensil. Anggrek pensil bisa ditanam di mana-mana. Nah sekarang tapi udah langka, cuma di Bangka Belitung yang ada, dan itu di kawasan konservasi Sungai Upang. Nah kami juga bersedia selalu ingin berkolaborasi berwisata sambil kita menjaga lingkungan juga. Itu pertama, di pencinta alam kita sudah mengenal mungkin ada 3 larangan ya mungkin saat kita berwisata dengan mencintai alam. Itu satu, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali foto, dan jangan apa ya, yang ketiganya itu ada. Nah mungkin ini di situ menjadi dasar kita untuk berwisata sembari menjaga lingkungan dari wisata kita. Nah, baik. Kalau dari potensi air Bedelau, nggak usah pakai Indonesia, biar lebih ikonik. Ya, air Bedelau ini kalau dari Mapa Zalhi menilai dibandingkan dengan kawasan-kawasan objek wisata baru ataupun objek wisata alam yang ada di Bangka Belitung, hal apa yang paling menonjol dari air Bedelau itu sendiri? ya terutama pertama tidak ada pengaruh faktor alam yang membuat airnya itu tetap berdeleu. Ya. Silahkan kalau memang nggak percaya karena kita sudah mencoba kemarin di sini sampai jam 6:30 sampai jam 8 masih berdeleu, tidak ada pengaruh cuaca hujan, panas dan awan kayak seperti di Selandia Baru itu. Menurut kami ini sangat-sangat berpotensi menjadi ikon Bangka Belitung, bukan hanya Belitung saja, itu bisa menjadi ikon Bangka Belitung seperti wisata-wisata yang lainnya. Karena apa? Di era pandemik ini salah satu potensi yang dibuka pemerintah itu yang mendapatkan izin itu adalah potensi wisata. Nah makanya kita mengangkat topik pembicaraan ini di wisata. Nah seperti itu sih untuk dari Bapak Zalhi. Lebih ke airnya itu lebih jernih luar biasa, birunya luar biasa. Masih ada keunggulan tersendiri ya. Baik, mungkin bagi audiens kita yang merupakan gabungan dari Mapa Zalhi yang ingin juga mungkin berkomentar, silakan. Kita kasih ruang untuk Anda. Selain untuk lebih pertama di sini beberapa masyarakat juga kami mendengar ya aspirasi masyarakat di sini memang kekurangan di jalur akses. Nah aksesnya mungkin akan kita ini kerjasama dengan ini HTM juga dengan dinas perhubungan dan Pemprov juga, dan fauna tadi ya ini juga menjadi PR kita bersama. Karena sangat disayangkan ikon seperti ini hanya kita siapkan di floranya saja. Nah, untuk penelitian air juga kadar airnya kenapa bisa jadi warna biru seperti itu juga nanti ada. Nanti kita ada juga kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang melakukan penelitian juga di sini. Bagaimana menentukan kadar airnya itu apakah ada kadar-kadar timahnya atau kadar-kadar apa, seperti ibaratnya kita ambil contoh di Danau Kaulin sana. Nah, di sana biru itu memang ada efek-efek timahnya, kadar bersihnya juga sangat tinggi di sana. Nah, itu mungkin PR kita bersama. Mungkin juga dari Mapa Zalhi sangat ingin berkolaborasi dengan masyarakat di sini, pemerintah setempat di sini, dan organisasi-organisasi seperti HKM Kapitan Hijau di sini untuk bersama menjaga lingkungan wisata kita. Kalau memang bukan kita pemuda, untuk generasi selanjutnya siapa lagi? Oke, berarti akan ada tindak lanjut berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapa Zalhi dari Air Bedelau, Belinyu, Kabupaten Bangka Induk. Nah, di sini anggota Mapa Zalhi juga di sini. Kami sedang berwisata berwawasan lingkungan di sini. Baru selesai melakukan dialog interaktif dengan PLRI dan pihak masyarakat, pemerintah desa di sini, dan organisasi HKM Kapitan Hijau. Nah, di sini kami harap, kami himbau, dan kami sangat-sangat menyarankan pemerintah untuk memperhatikan ikon wisata seperti ini. Karena apa? Di sini kita akan seharusnya kita bangga sebenarnya untuk Bangka Belitung mempunyai ikon seperti ini, karena bisa go nasional dan go internasional. Karena di Selandia Baru itu airnya itu sesuai dengan pengaruh awan, cuaca. Di sini kalian boleh cek sendiri, boleh datang sendiri, kalian lihat airnya sampai malam tanpa ada efek cuaca dan awan. Di sini airnya memang berdeleu. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya ketua masyarakat
Kecamatan Pembangunan Kabupaten Riau. Sekarang kita berada di lokasi air lalap Bedeleu, yang mana lokasi air lalap ini adalah salah satu objek destinasi wisata ya tentang alam, yang mana lokasi ini menjadi potensi sendiri atau istimewa sendiri, yaitu dengan pencernian airnya dan memiliki dua rasa. Jadi airnya itu ada dua rasa, satu rasa dingin dan satu rasa agak sedikit panas ya. Jadi bisa dilihat ini ada rombongan dari RRI Semeria lagi coba atau di WhatsApp kita. Jadi untuk itu kita ke depan akan meningkatkan lagi fasilitas akses sarana maupun prasarana, sekaligus kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area Batam. Terima kasih. Salam lestari. Tanggapan saya sebagai buah mantung terkait objek wisata air Bedeleu. Ini wisata alam yang ada di Pulau Mantung di Jaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkan lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa dikeluarkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Pratama dari Ketua Umum Bapak Zalhi dengan Burkah Ketua PCPMI Pangkal Pinang. Kita berwisata di air Bedeleu Belinyu Bangka Induk. Nah, di sini kita berpariwisata sembari menjaga alam. Nah, untuk pesan kami generasi milenial Bapak Zalhi, PC Pangkal Pinang, MPTD dan lain sebagainya, organisasi mahasiswa dan organisasi non mahasiswa, jagalah ekosistem, jagalah alam, karena kalau bukan kita yang menjaga mereka, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Semeria dan akan melanjutkan perjalanan ke Pangkal Pinang. Dan untuk acara hari ini, untuk diskusinya dengan pihak RRI dan pihak masyarakat, organisasi dan mahasiswa di Belinyu sudah selesai. Dan untuk next kegiatan kita tanggal 3 Desember kita 3 Januari di Sungai Kupang. Nah, di sana nanti pematerinya ada DPR RI Bambang Patijaya dan insyaallah ada Wakil Gubernur Kupang Abdul Fatah. Nah, untuk teman-teman rekan-rekan hari ini, terima kasih atas supportnya. Untuk Bapak Zalhi yang tidak bisa disebutkan satu-satu, untuk organisasi lain PMI, PADK, MPTD dan BNPB, terima kasih sudah support Bapak Zalhi untuk sampai hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di kegiatan selanjutnya di Sungai Kupang tanggal 3 Januari 2020. Dari Semeria, Kabupaten Bangka. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.